Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Obrolan Rakyat, sebuah obrolan yang membahas isu-isu terkini dan kemarin sampai hari ini pun masih menjadi pembicaraan di media sosial ataupun di media online berkaitan dengan acara KPK kemarin, acara rapat koordinasi program pencegahan korupsi kepala daerah seprovinsi Bengkulu. Acaranya sangat urgen sekali sebetulnya, dan ada kemudian di acara itu dilakukan penandatanganan di sini pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi, yang kemudian di format ini adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Kota Bengkulu Helmi Hasan, Kabupaten Kepayang Hidayatullah, dan seterusnya semua kepala daerah ya, bupati ataupun wali kota. Tidak ada namanya wakil wali kota. Nah, kemarin terjadi kehebohan karena wakil wali kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir di acara itu karena Helmi Hasan memilih ke Jakarta, padahal sudah diundang memilih ke Jakarta, dan yang hadir adalah wakil wali kota Bengkulu Dedi Wahyudi tidak dipanggil ya, hadir untuk penandatanganan yang sebutkan tadi. Nah, sudah hadir, kita akan bahas ini. Sebetulnya acaranya penting dan peristiwa bahwa tak dipanggil wakil wali kota Bengkulu itu tidak terlalu penting sebetulnya, biasa-biasa saja. Nah, karena ini sudah menjadi pembahasan masyarakat, saya ingin berdiskusi dengan Bang Wilson SE, pengamat keuangan dan pembangunan, sebagai masyarakat juga. Kita ngobrol santai, Bang. Ya. Anggapan Abang ini seperti apa, Bang, melihat kehebohan bahwa tak dipanggilnya Dedi Wahyudi, wakil wali kota Bengkulu, menjadi heboh? Terima kasih, Dinda Milansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat begini ya, sebenarnya KPK ini mereka kan lembaga independen ya. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002, Junto 19 tahun 11, di mana di pasal 6 huruf A, B, C tersebut bla 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 memang terkait dengan katakanlah agenda ya, pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana Korsubga ini memang punya divisi tersendiri mereka. Ada kalau nggak salah saya di KPK ini punya 5 divisi ya, di antaranya divisi pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, di mana agenda katakan pencegahan tindak pidana korupsi ini sudah dilakukan KPK bertahun-tahun. Saya masih ingat dulu ada KPK datang ke Bengkulu juga terkait dengan masalah bagaimana optimasi pajak daerah, terus terkait juga dengan masalah tata kelola pemerintahan. Jadi agenda-agenda seperti ini sebenarnya agenda-agenda yang menurut saya agenda-agenda yang wajib katakanlah didukung oleh seluruh pemerintah daerah, terutama oleh kepala 10 kepala daerah ya yang ada Provinsi Bengkulu. Nah, dalam kaitannya kemarin KPK datang ke Bengkulu dalam agenda Korsubga, Koordinator Supervisi dan Pencegahan yang bertempat di Balai Raya ya, yang dilaksanakan kemarin pada hari Rabu tanggal 7, saya melihat berdasarkan informasi yang saya peroleh ya, saya melihat ini memang KPK sudah mengundang ya dengan surat undangan resmi KPK ditujukan tertanggal kalau nggak salah tertanggal 23 Maret ya tahun 2021, dan ini ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota seprovinsi Bengkulu. Nah, artinya apa? Artinya dari segi makna undangan sendiri ini tidak tidak ditujukan kepada selain dari kepala daerah, baik itu Bupati maupun Wali Kota. Nah, jadi kepala daerah ya. Terus juga saya melihat di sini sampai akhir saya membaca sini dalam kaitan dengan katakanlah dengan agenda KPK ini sendiri yang datang ke Provinsi Bengkulu. Saya melihat di sini tidak ada hal-hal yang menyatakan bahwa apabila seorang kepala daerah itu tidak hadir maka itu bisa diwakili. Nah, saya tidak membaca di undangan ya. Saya tidak membaca. Artinya apa? Saya melihat bahwa agenda KPK ini sangat urgent. Saya bacakan, Bang. Ya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar saudara dapat menghadiri kegiatan tersebut dengan didampingi sekretaris daerah dan inspektur untuk koordinasi lebih lanjut. Artinya apa saya melihat di sini ya? Saya melihat di undangan yang disampaikan oleh KPK ini sendiri. Tidak ada kalimat misalkan jika berhalangan diwakilkan kepada wakil kepala daerah. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang KPK mengharapkan karena katakanlah agenda pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga merupakan merupakan ini memang agenda KPK, tapi merupakan juga ini program sejalan dengan program pemerintah pusat. Betul, Bang. Pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi wajar seorang kepala daerah
katakanlah mementingkan mementingkan hal-hal yang lebih urgent. Betul. Saya melihat bahwa agenda inilah yang lebih urgent dibandingkan dengan misalnya seorang kepala daerah ke Jakarta pergi ke daerah lain menghadiri misalnya penghargaan. Ya, karena penghargaan ini kan sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang ya bisa diwakilkan. Itu kalau nggak salah Bang berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, kalau berkaitan dengan kesehatan ya banyak kepala dinas kesehatan yang hadir. Kepala dinas kesehatan yang hadir. Atau wakil wali kota atau kepala daerah sana. Dia memilih acara KPK. Nah, karena ini terkait dengan bagaimana sebenarnya KPK ini ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya, yang bersih, good and clear and clean government, good government. Jadi bagaimana KPK ini sebenarnya sudah sangat maksimal sekali katakanlah memberikan bimbingan kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia ini, seluruh kepala daerah ini agar sama-sama dalam satu visi satu komitmen. Nah, ini juga saya melihat KPK datang ke Bengkulu itu bersyukurlah, manfaatkan itu untuk kemudian agar kemudian lebih meningkatkan lagi kewaspadaan. Betul sekali, itu betul sekali. Saya melihat sini saya melihat sini sebenarnya kalau kita sama-sama memahami sebenarnya regulasi yang ada di dalam undang-undang katakanlah 23 tentang pemerintahan daerah, Junto 915 tentang pemerintahan daerah, dalam undang-undang tentang keuangan daerah juga ada undang-undang 1723, 1 2004, terus ada juga di Permendagri 19 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Yang apalagi pada saat ini saya melihat ini agenda KPK yang turun ke Bengkulu ini dalam kaitan dengan bagaimana mereka memperkenalkan di awal tahun 2012 tentang ada namanya Monitoring Center for Prevention. Ini bagaimana KPK memperkenalkan kepada seluruh kepala daerah ini bagaimana terkait dengan sistem pengaduan yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana sistem pengaduan dibangun oleh KPK dengan pola aplikasi terintegrasi. Artinya sangat penting. Sangat penting sekali, sangat penting, luar biasa ini. Nah, saya melihat juga ada bukti yang kita peroleh di sini. Ya, buktinya silakan. Di sini ada pernyataan komitmen Saya melihat kalau isi dari pernyataan komitmen ini, saya menganalogikannya. Tidak usah kita bacakan begini waktu. Tapi saya menganaloginya begini. Ini sama dengan pernyataan sumpah sebenarnya. Kalau pegawai negeri mau jadi pegawai negeri ada sumpah jabatan, pejabat ada sumpah jabatan. Artinya ini pernyataan yang harus benar-benar didukung oleh seluruh kepala daerah. Bagaimana mereka bersama-sama bersepakat dengan membubuhkan tanda tangan di sini. Artinya mereka bersepakat bagaimana tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak ada tindak pidana korupsi lagi yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini. Nah, format ini saya melihat ini bukan format yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ini saya yakin 100% ini format yang dibuat oleh memang KPK sendiri punya ini, karena ini KPK. Jadi kalau terkait dengan misalnya ada salah satu kepala daerah, ada salah satu pejabat publik, misalnya wakil kepala daerah menghadiri agenda ini dan tidak dipanggil waktu penandatangan ini. Ya, karena ini bukan wakil kepala daerah. Dan mestinya santai saja. Iya. Karena ini namanya jabatan di sini kan jabatan kepala daerah. Misalnya sini Kota Bengkulu Haji Helmi Hasan. Artinya apa? Ya wali kotanya yang membuka tanda sini. Dan mestinya Pak Deddy Wahyudi santai di sana, walaupun nggak dipanggil santai sambil ngopi kan. Melihat orang menandatangani itu kan. Jadi dalam aturan manapun saya tidak membaca, mau itu tentang pemerintahan daerah ataupun tentang pengelolaan barang milik daerah ataupun tentang aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, saya tidak melihat bahwa pemegang kekuasaan itu selain dari kepala daerah. Artinya apa? KPK ingin meminta komitmen penuh dari seorang kepala daerahnya bagaimana katakanlah di daerah yang dipimpinnya itu tidak jadi tindak pidana korupsi. Wajar saja kalau KPK tidak mencantumkan nama selain dari nama kepala daerah. Artinya kalau wakil kepala daerah mau datang dalam agenda ini, ya silakan. Tetapi tidak dapat membubuhkan tanda tangan. Hadir menyaksikan. Dalam rangka mewakili yang sifatnya mewakili. Tetapi kalau tidak dipanggil dalam kaitan membubuhkan tanda ini, ya saya lihat memang biasa-biasa saja. Katakanlah memang alurnya seperti itu. Ya mau dimana lagi kan seperti itu. Memang aturannya juga seperti itu, dan ini marilah kita pahami bersama dengan hati yang jernih, pikiran jernih, tidak kita katakanlah kita jadikan semacam polemik yang berkepanjangan. Bahkan dibilang tak lazim.
bahkan mungkin dibilang-bilang hal lain. Tak lazim katanya. Ya. Padahal ya memang seperti itu. Padahal ini seperti itu regulasinya. Bang Wilson berada kepada menyampaikan fakta. Ya, saya menyampaikan fakta. Mulai dari undangan KPK sampai ke pernyataan komitmen bersama, saya melihat tidak ada celah bagaimana seorang kepala daerah bisa mewakilkan kepada pejabat lain. Di undangan sudah jelas tidak ada kalimat boleh diwakilkan. Di pernyataan komitmen juga tidak ada nama selain dari nama kepala daerah. Saya ingin biar puas Bang Wilson, saya bacakan ulang lagi Bang Wilson ya. Ini pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi di Provinsi Bengkulu. Saya bacakan nama-namanya. Gubernur Bengkulu, Gubernur H. Rohidin Mersah, Kota Bengkulu H. Helmi Hasan, kemudian Kabupaten Kepayang Hidayatullah, Kabupaten Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Kabupaten Kaur Gusril Pausi, Kabupaten Bengkulu Utara H. Mian, Kabupaten Seluma Erwin Oktapian, Kabupaten Bengkulu Tengah H. Peri Ramli, Kabupaten Lebong Kopri Ansori, Kabupaten Mukomuko H. Sapuan, Kabupaten Rejang Lebong Samsul Effendi. Kemudian menyaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata pimpinan. Jadi berdasarkan ini Bang, tidak ada nama Dedi Wahyudi wakil wali kota Bengkulu, mestinya yang nggak usah terlalu dihebohkan. Ya nggak usah dipersoalkan. Karena sebagaimana saya sudah jelaskan di awal tadi, bagaimana kita ingin membuat celah selain dari kepala daerah, mulai dari undangan saja KPK ke ini yang udah ditujukan kepada kepala daerah dan tidak ada celah klausul sana benar kalau misalnya kepala daerah tidak hadir boleh wakil kepada wakil kepala daerah. Karena sekali lagi ini bukan acara seremonial, ini acara penandatanganan pernyataan komitmen. Artinya apa? Berbeda dengan konsep kalau misalnya seorang pejabat publik kepala daerah wakil kepala datang ke misalnya tadi menerima penghargaan, penghargaan bisa diwakili karena apa? Tidak ada penandatanganan. Nah, sama saja dengan begini. Sama saja. Jadi kita melihat ini agak lucu. Nah, ini berbeda konteks. Ada yang penandatangan komitmen, ada yang mendatangi, ada yang menerima katakanlah misal penghargaan penghargaan. Nah, ini berbeda, harus dimaknai dalam. Jadi kalau Bang Wilson melihat lebih baik prioritas Pak Helmi Hasan itu menghadiri acara. Ya jelas. Apalagi ini tamu penting Bang. Ini tamu penting. Dari Jakarta. Dan ini agenda yang dilakukan oleh lembaga superbody lembaga KPK ini memang luar biasa konsen dalam bidang korupsi dan ini harus didukung dan ini memang program sejalan dengan program pemerintah pusat. Satu lagi Bang, itu saya lihat saya baca pada pemberitaan ini berkaitan dengan aset juga. Disebut juga terkait dengan SD 62 disampaikan juga. Nah, artinya kan KPK itu ingin juga menyampaikan berkaitan dengan aset ini harus betul-betul dijaga dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak bagus terkait dengan benar gitu Bang. Betul. Jadi begini, KPK ini punya 8 area intervensi 8 area intervensi ini yang memang merupakan bagian daripada tugas pokok di dalam divisi pencegahan. Bagaimana mereka datang ke daerah-daerah melakukan kosuka tadi, koordinasi pencegahan tadi terkait dengan 8 hal area intervensi ini. Saya melihat justru yang manajemen aset ini bagian daripada 8 itu. Misalnya yang 8 itu terkait perizinan, manajemen aset, terkait dengan APIP, optimasi pajak dan daerah, terkait dengan bagaimana pengadaan barang jasa, terkait dengan bagaimana tata kelola keuangan, terus bagaimana misalnya terkait dengan pokoknya ada 8. Nah, yang satu ini manajemen aset ini, ya seharusnya kita bersyukur dong. KPK konsen memberikan perhatian khusus kepada pemerintah daerah yang ada 10 pemerintah kepala daerah ini terkait dengan apa yang mereka lihat berdasarkan kajian, bukti-bukti mereka lagi terkait masih ada beberapa daerah yang masih mempunyai persoalan dan ini rekomendasi dari KPK yang merupakan lembaga kredibel ini, ini harusnya diperhatikan. Ini penting loh saya melihat. Dan saya lihat ini Bang Wilson ini membeberkan fakta mulai dari undangan. Jadi kita ingin menyampaikan fakta yang sebenarnya sebetulnya seperti ini. Nah, posisi itu mulai dari undangannya, kemudian dari format itu yang Bang Wilson ya. Betul. Jadi saya dalam ini konteks berbicara, saya tidak mau membangun opini, menggiring opini, membangun narasi, membangun argumen yang tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan regulasi. Kita berbicara berdasarkan fakta saja. Mulai dari undangan yang disampaikan sampai ke fakta integritas atau pernyataan komitmen menteri tidak disebutkan nama wakil kepala daerah tidak. Tapi KPK ini memang ingin betul-betul meminta pertanggungjawaban moral kepala daerah yang memang dipilih oleh rakyat, kedua rakyat supaya tidak terjadi persoalan-persoalan. Berbeda pada saat
undangan itu bukan dari KPK. Nah, undangan itu dari Pemda Provinsi Bengkulu ditandatangani gubernur misalkan. Ya. Mungkin dialog kita akan berbeda. Ya. Tapi ini kita dapat undangan resmi dari KPK itu undangan resmi KPK ditujukan kepada kepala daerah. Betul. Sehingga dialog kita ini tidak bisa dibantah faktanya berdasarkan undangan itu seperti itu. Saya melihat kalau memang ada pihak-pihak nanti ya. Ya, ada misalkan dari yang berkeberatan dengan Bang Wilson. Dialog kita ini ya kita monggo saja kita persilakan mungkin sambil ya ngopi kita diskusi, kita dialog ataupun memang ada acara diskusi khusus. Tapi saya lebih menghargai kalau channel Melansori. Oke, terima kasih Bang. Channel Melansori. Saya sangat siap Bang. Pada saat misalkan membuka ruang siapapun yang tidak puas dengan penjelasan kita ini, ya silakan kita beberkan. Tapi dengan catatan bukan adu otot, tetapi adu otak. Karena gini Bang, karena sudah ada juga pernyataan-pernyataan dari beberapa orang itu yang kemudian inilah kan. Nah pada saat nanti melihat Bang Wilson menyampaikan fakta, jadi mereka kemudian misalkan tidak senang nanti, saya siap debat dengan Wilson, Bang Wilson siap. Siap, saya siap. dalam tatanan bagaimana kita sebenarnya kan diatur undang-undang juga ada PP 1 tahun 2000 peran masyarakat. Jadi dalam tatanan tujuan kita untuk memberikan edukasi penjelasan dan ini betul-betul sifatnya konstruktif. Saya saja. Saya siap. Siap. Dan sebetulnya Bang Wilson kalau kita lihat momen kemarin itu kan KPK mengundang. Ada orang istilahnya orang pusat yang lembaga resmi negara mengundang, dan beberapa hari yang lalu kan Pak Helmi Hasan katanya ingin ketemu dengan Pak Rohidin kan. Nah, saya pikir inilah kesempatan untuk kemudian ketemu, ada orang KPK yang mempertemukan kepala daerah di satu tempat. Saya pikir sangat tepat sekali, sangat indah sekali pada saat itu semua kepala daerah ngumpul berbicara tentang pembangunan Bengkulu, berbicara tentang pembangunan kabupaten, berbicara juga tentang kota, kaitannya dengan agenda KPK pemberantasan korupsi juga kan. Nah, ketemu mereka mungkin juga bisa disisipkan pada saat selesai acara Pak Helminya berbisik misalkan Betul. Pak Rohidin, kita sudah lama tidak ketemu, saya ingin ketemu dengan Pak Rohidin. Selesai acara nanti kita berdua ngobrol ya Pak Rohidin. Kira-kira teksnya seperti itu Pak Helmi ngomong, saya pikir sangat tepat sekali. Atau pada saat yang bersamaan Pak Rohidinnya pun berbisik ke Helmi. Pak Helmi katanya kemarin mau ketemu dengan saya kan. Nah, sekarang kita ketemu. Kalau memang mau ngobrol empat mata, nanti kita setelah acara bisa kita ketemu berdua. Apa yang ingin disampaikan berbagai hal. Saya pikir tepat sekali karena kalau yang ngundang itu adalah orang pusat lembaga negara, apalagi KPK. Ya, tapi sayangnya Pak Helmi memilih ke Jakarta. Closing Bang Wilson. Jadi saya melihat di closing saya lihat begini. Tapi tanggapi dulu yang tadi. Jadi begini, seharusnya memang momen-momen penting seperti ini rakyat ingin disejukkan dengan berbagai tuntunan. Bukan tontonan. Nah, artinya apa? Tapi ini sudah menjadi tontonan, sudah menjadi kehebohan. Nah, artinya apa? Artinya memang kalau saya melihat sepertinya dua orang kepala daerah ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi mungkin saja ya seperti tadi, kalau dua kepala daerah ini di momen penting harmonis hadir. Rakyat melihat. Rakyat melihat ini tuntunan kami, bukan jadi tontonan, malah jadi tuntunan bagi kami. Walaupun orang tahu bahwa mereka kemarin rival dalam artian di pilkada, tapi pilkada sudah selesai. Saya pikir mereka harus sama-sama kemudian di acara KPK itu duduk bareng kan. Rakyat melihatnya senang. Boleh perlu sedekatan. Sedekatan boleh. Jadi rakyat akan melihat cerminan ini dua orang kepala daerah ini, wah ini bisa bersinergi. Tidak ada persaingan sedikit pun. Kalau saya melihat tidak ada persaingan. Dan saya pikir Bang Wilson, kalau semua kepala daerah, bupati, wali kota bersinkron, semua bupati, wali kota, gubernur sinkron semua untuk kemajuan dari kabupaten atau provinsi ataupun kota, saya pikir rakyat akan lebih senang. Nah, kita sebagai rakyat melakukan kontrol. Betul. Saya pikir seperti itu Bang Wilson. Jadi intinya di akhir-akhir dialog kita saya ingin menyampaikan pesan begini. Coba perlihatkan bagaimana seorang kepala daerah katakanlah bisa memperlihatkan keharmonisan di antara satu kepala daerah dengan kepala daerah lainnya, apalagi ini dalam satu kesatuan bingkai NKRI harga mati, ingat itu. Jadi kita ingin melihat bagaimana kalau mereka bisa bersinergi, konsentrasi, apalagi di dalam masa pandemi Covid ini. Jadi jangan kita buang energi untuk hal yang
tidak penting ya. Bagaimana curahkanlah seorang kepala daerah, bagaimana memikirkan rakyatnya, menjalankan janji-janjinya, terus mengimplementasikan program-programnya, kegiatannya, mempercepat pembangunan yang ada di provinsi di kabupaten kota ini sehingga rakyat bisa menikmati hasilnya. Jadi kalau terlalu habis energi kita untuk hal yang sifat ini nanti jadi, dan itu Bang Wilson berefek kepada pendukung di bawah, akhirnya terjadi keributan di media sosial dan lain sebagainya. Bisa terjadi. Dan kemudian Bang Wilson kembali lagi bahwa dialog kita ini untuk kemudian mencerdaskan fakta yang disampaikan Bang Wilson, ada surat dari KPK, ada format penandatanganan dan lain sebagainya. Dan ini kita kembali ke bahwa tak dipanggilnya Deddy Wahyudi itu karena ini menjadi perbincangan dan ini kita ingin menyampaikan kepada publiknya bahwa tak dipanggil Deddy Wahyudi itu adalah hal yang biasa, memang seperti itu. Ada yang saya sampaikan terakhir yang saya sampaikan, silakan. Dalam hal ya seorang wakil kepala daerah tidak dipanggil dalam konteks ini seharusnya saya menyarankan ke depan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin ya ke depan akan terjadi lagi. Seharusnya pihak-pihak berkompeten di pemerintahan yang bersangkutan, misalnya protokoler, itu menyampaikan terlebih dahulu kepada pejabat yang akan hadir ini, Bapak, nanti sebenarnya yang harus hadir itu ini, Pak. Kalau nanti tidak bisa pejabat ini hadir, diwakili, konsekuensinya begini loh, Pak. Ini, Pak. Karena di sana ada agenda penandatanganan. Dan nanti kalau sekiranya agenda penandatanganan ini tidak bisa diwakilkan, otomatis bisa jadi nanti ya mungkin tidak dipanggil. Nah ini harus dijelaskan. Dan Bapak silakan duduk saja sambil ngopi. Dan karena memang undangan ya boleh-boleh saja mewakili dari kepala daerah. Ya, boleh-boleh saja. Ini kegiatannya bukan kegiatan yang sifatnya kegiatan biasa. Ini kegiatan yang memang betul-betul sangat urgent sekali. Artinya kita ingin menyampaikan bahwa boleh saja wakil kepala daerah itu hadir, tapi harus mengikuti aturan acara. Pada saat kemudian aturan acaranya tidak ada penandatanganan wakil kepala daerah di yang pernyataan itu, mestinya Deddy Wahyudi santai menyaksikan orang melakukan penandatanganan sambil ngopi. Jadi Pak Deddy Wahyudi sebagai wali kota santai saja sambil ngopi. Karena sekali lagi ini bukan agenda pemerintah provinsi. Betul. Ini bukan agenda pemerintah pusat. Ini agenda KPK. Sesuai undangan. Dan Bang Wilson bertanggung jawab akan hal. Baik, ini sesuai agenda Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, jadi sahabat sekalian, kami berbicara ini adalah berbicara fakta sebagaimana dalam obrolan rakyat ini merupakan isu yang terkini, tidak asbun, tapi ada fakta bahwa berdasarkan undangan, termasuk juga berdasarkan format penandatanganan dan regulasi. Karena kalau kita berdasarkan itu Bang Wilson dilaporkan nanti kalau bicara asbun, hoak. Terima kasih Bang Wilson atas kehadirannya, mudah-mudahan selalu sehat, insyaallah, dan selalu memberikan pencerdasan ke masyarakat. Terima kasih juga bagi sahabat semua yang sudah menyaksikan obrolan rakyat ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian dalam kondisi prima, selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Melan Sori, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.